Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan silabus dan RPP. Pasti di antara kalian sudah tidak asing lagi kan, apa silabus, apa RPP, apalagi RPP kalian sudah sering membuatnya saat micro teaching, pada saat KDM, pada saat mata kuliah lainnya. Nah, oke, kita awali dengan silabus. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok. Jadi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar itu dijabarkan ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya nanti seperti apa, pakai metode apa, pakai model pembelajaran apa, itu dicantumkan di silabus, serta indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Serta penilaiannya itu seperti apa. Silabus itu menjawab pertanyaan, apa kompetensi yang harus dikuasai dari siswa. Jadi setelah diketahui kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Bagaimana cara mencapainya? Nah, ini cara mencapainya ini bagaimana melalui kegiatan pembelajaran yang seperti apa. Bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Cara mengetahui pencapaiannya ya berarti penilaiannya itu seperti apa, pakai cara yang gimana penilaiannya. Berikutnya pengembang silabus. Pengembang silabus itu adalah guru kelas atau mata pelajaran, guru kelas atau guru mata pelajaran, atau kelompok guru kelas atau mata pelajaran, kelompok kerja guru, atau dinas pendidikan. Jadi silabus itu bisa dikerjakan individual oleh guru kelas atau kelompok guru kelas atau mata pelajaran. Jadi misalkan semua guru biologi dalam satu sekolah itu sama-sama membuat silabus. Kelompok kerja guru itu MGMP atau dari MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, atau bisa dari dinas pendidikan. Kemudian tahapan pengembangan silabus itu perencanaan. Jadi direncanakan terlebih dahulu silabusnya nanti seperti apa, dimulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, itu direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan, terus dibuat silabusnya, perbaikan. Nah, setelah silabusnya dibuat kan terus diterapkan, apakah ada perbaikan atau tidak, pemantapan, serta penilaian pelaksanaan. Nah, ini format dari silabusnya. Ini identitasnya, ada nama sekolah, mata pelajarannya apa, kelas semester, durasi pembelajaran. Nah, ini alokasi waktu pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin mengenai alokasi waktu pembelajaran. Kompetensi inti. Kompetensi inti itu kan ada 4 kan ya. KI 1, 2, 3, 4. KI 1, 2 itu adalah sikap dan sosial. Ini yang di sini yang ditulis ini adalah KI-nya, KI 3 dan 4, pengetahuan dan keterampilan. KI pengetahuan dan KI keterampilannya apa? Terus kompetensi dasarnya apa? Biasanya silabus ini dibuat per semester atau ada yang membuatnya sampai 1 tahun. Jadi tergantung sekolahnya ya. Bisa dibuat per semester. Kalau per semester ya berarti kompetensi dasar selama 1 tahun. Kalau per semester berarti kompetensi dasar selama 1 semester. Kalau 1 tahun ya selama 1 tahun apa aja, itu terserah. Nah, ini kolom-kolomnya buat silabus, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Terus ini ada untuk gurunya apa dibuat di mana. Biasanya ini Malang, itu biasanya ini buatnya ini di awal tahun pembelajaran ya. Jadi di bulan Juli biasanya ya, pokoknya di awal tahun pembelajaran. Terus guru mata pelajarannya mengetahui kepala sekolahnya.
Kemudian berikutnya RPP. Kalau RPP ini kan kalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini RPP ini merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Jadi RPP ini dibuat untuk setiap kompetensi dasar per pertemuannya ya. Jadi misalkan kompetensi dasar 3.1 misalkan itu mempelajari tentang misalkan bioproses tentang sistem pencernaan makanan misalkan. Nah, itu misalkan kompetensi dasarnya itu, terus mempelajari itu, terus nanti kan ada dalam satu kompetensi dasar kan dipelajari misalkan ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali pertemuannya dibuat seperti gimana pembelajarannya, pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, seperti itu. Apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD. Jadi aktivitas pembelajarannya seperti apa? Seperti itu. RPP disusun untuk 1 kompetensi dasar. Untuk 1 kompetensi dasar, meskipun ada beberapa pertemuan, itu adalah RPP. Standar kompetensi dasar dan indikator dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan. Kalau sekarang kan namanya bukan standar kompetensi ya, sekarang namanya kompetensi inti. Dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian 1 KD yang bersangkutannya dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Nah, itu alokasi waktunya. Jadi dalam 1 KD itu bisa lebih dari beberapa pertemuan seperti itu. Jadi tidak mesti 1 KD itu 1 pertemuan, tidak mesti, tergantung kan KD-nya, tergantung KD dari kedalaman materi dari KD tersebut. Kemudian waktu untuk mencapai suatu KD dapat diperhitungkan dalam 1 atau beberapa kali pertemuan, bergantung pada karakteristik KD-nya. Ini bergantung pada karakteristik KD-nya. Jadi kayak tadi yang saya sudah sebutkan, misalkan KD tentang membahas tentang bioproses sistem pencernaan. Nah, itu kan nggak mungkin kan kalau cuma 1 pertemuan aja, pasti misalkan ada beberapa pertemuan, misalkan 4 kali pertemuan, tergantung dari karakteristik dan kedalaman dari KD tersebut. Nah, ini format RPP-nya. Jadi ini format RPP-nya ini yang terbaru ya, K13 revisi 2019. Ini yang terbaru nih ya. Aman sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, ini identitasnya, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini dibuat sendiri oleh guru. Nah, kompetensi dasar, ini kan sudah ada kompetensi dasarnya. Indikator pencapaian kompetensi ini diturunkan dari kompetensi dasar. Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Ini pendekatannya apa, pakai metode apa, pakai model pembelajaran. Nah, ini di kuliah SBM dulu, silahkan lihat lagi SBM-nya ya, mengenai pendekatan, metode, dan model. Media, alat, dan sumber belajar. Medianya berupa apa? Medianya apakah memakai misalkan LCD, laptop kayak gitu, atau medianya mungkin media guru membuat media pembelajaran sendiri seperti itu, atau misalkan kalau kan number head together, misalkan pakai metodenya number head together, kan pakai angka-angka gitu, kertas nomor kayak gitu. Nah, itu jadi media. Terus alatnya apa? Pakai papan tulis atau pakai spidol seperti itu dan seterusnya. Sumber belajar ini juga wajib dicantumkan, apakah nanti sumber belajar yang dari handout guru atau dari handout guru, atau dari buku teks, atau sumber belajarnya misalkan lingkungan sekitar, kan bisa jadi sumber belajar kalau misalkan siswa dibawa ke lingkungan sekitar mengamati apa gitu. Nah, ini materi pembelajarannya, ini ditulis materi pembelajarannya apa aja materi pembelajarannya, seperti itu. Langkah-langkah pembelajaran. Nah, kalau langkah-langkah pembelajaran ini tidak seperti langkah-langkah pembelajaran pada RPP sebelumnya. Kalau RPP sebelumnya kan ada kegiatan kegiatan awalnya diceritakan, misal kegiatan awalnya guru memberikan salam, guru mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, anak-anak siswa menjawab salam, kayak gitu. Sudah tidak seperti itu ya.
Kalau dulu seperti itu, sekarang tidak seperti itu, jadi lebih simpel. Jadi dalam langkah-langkah pembelajaran ini harus ada kegiatan mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan atau menyajikan. Karena ini inti dari K13, pembelajaran dari K13 yang saintifik. Ya. Jadi dalam pembelajaran itu harus ada kegiatan mengamati. Misalkan mengamatinya apa? Siswa mengamati apa? Siswa mengamati mengamati torso dari organ pencernaan. Misalkan torso itu kayak apa, media berupa patung organ pencernaan seperti itu. Menanya, misalkan ini menanya, siswa bertanya tentang apa seperti itu. Menalar, terus siswa misalkan membuat jawaban dari pertanyaan mereka sendiri seperti itu. Kemudian mengumpulkan informasi, siswa mengumpulkan informasi melalui diskusi atau melalui pengamatan seperti itu. Mengkomunikasikan, misalkan siswa mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan presentasi atau dengan membuat suatu proyek atau dengan apa gitu, membuat mading seperti itu. Terus penilaian, ini penilaiannya kan ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini tekniknya, apakah tekniknya ini sikap dengan caranya dengan bagaimana menilai sikap, misalkan dengan pengamatan atau observasi di kelas. Instrumen yang digunakan apa? Instrumen yang digunakan misalkan rubrik pengamatan. Pengetahuan, penilaiannya dengan melakukan tes tulis ataukah tes lisan seperti itu. Instrumennya ya misalkan tes tulisnya dengan pilihan ganda atau dengan isian atau dengan esai seperti itu. Keterampilan dengan pengamatan, observasi, kinerja seperti itu. Instrumennya dengan menggunakan rubrik atau kuesioner misalkan seperti itu. Terus ini formatnya ini, nah dibuat di kota tempat sekolahnya, tanggalnya ini tentu saja tanggal awal tahun pembelajaran, biasanya bulan Juni atau bulan Juli, biasanya bulan Juli ya. Kemudian guru mata pelajaran, terus mengetahui kepala sekolah. Nah, itu dia yang penjelasan tentang penyusunan silabus dan RPP. Terus nanti ini adalah formatnya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini formatnya nanti akan saya bagikan di Google Classroom, di format silabusnya. Terus ini adalah format RPP-nya. Oke, itu tadi untuk penjelasan tentang silabus, penyusunan silabus dan RPP. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.